Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Anistarina. Saya guru dari SMA Negeri 1 Kayu Agung. Bersama saya Ibu. Ya, nama saya Malia dari SMA Negeri 1 Pedamaran. Baiklah, sahabat-sahabat semua, calon guru penggerak, kami kali ini akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pedamaran bersama Bapak Joni Iskandar, SPD MSI. Bapak, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, Baiklah. baiklah. Ibu Anistarina dan Ibu Malia. Iya, Apa kabarnya? Apa kabar Bapak? Baik. Dan Ibu? Alhamdulillah, kami baik ya. Alhamdulillah. Iya, ini Bapak terkait mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin. Selama ini kan Bapak sebagai kepala sekolah di sekolah ini, bagaimana nih cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan misalnya dilema etika atau bujukan moral? Adakah kasus-kasusnya yang merupakan dilema etika atau yang seperti bujukan moral? Oh ya, jadi pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini dari Ibu. Kita banyak tentang dunia pendidikan. Jadi saya mungkin pertanyaan itu lebih mengarah kepada keputusan seorang pemimpin dalam konteks di dunia pendidikan. Iya, benar sekali Bapak. Mungkin banyak bisa di perusahaan. Ya. Jadi saya yakin hari ini bicara tentang konteks pendidikan. Saya sebagai pendidik diberi tugas tambah sebagai kepala sekolah, itu betul sekali. Memang kepala sekolah itu selain dia harus memiliki kemampuan informasi, kemampuan berbicara, kemampuan yang lain, tapi yang lebih penting adalah ketika dia pemimpin atau kepala sekolah, bagaimana kita mengambil keputusan dengan tepat, baik dan benar, dan berimplementasi atau berdampak luas kepada pertama bisa terhadap siswa, terhadap guru, atau kepada stakeholder yang lain, kira itu. Nah, kalau kita bicara konteks dilema etika. Nah, jadi kalau kita kaji dari aspek bahasa, ya, jadi dilema itu dua pilihan, etika moral. Jadi kalau bicara moral atau etika, jadi dua pilihan yang sulit tapi harus diambil. Kalau dalam konteks bahasa peribahasa, itu ada peribahasa makan mati bapak, tidak dimakan ganti mak. Iya. Tapi decision maker must be taken by the leader. Harus Keputusan harus diambil. Sudah barang itu yang paling mendasar adalah kita melihat seberapa pentingkah keputusan. Yang kedua, seberapa mendesakkah. Baru kita bisa mengambil atau menarik kesimpulan. Jadi saya perlu bertanya juga, mendesak pentingkah keputusan ini? Oke, baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak mengenali atau mengidentifikasi dari kasus-kasus yang Bapak alami selama ini? Oh, ini dilema etika, oh ini bujukan moral. Seperti itu. Jadi begini, kalau dilema etika itu artinya etika itu benar, baik. Kalau dilema etika artinya keputusannya itu benar semua. Tapi kalau dia moral, berarti bujukan moral, berarti ada sesuatu yang membujuk dia untuk melanggar moral. Jadi pemimpin dihadapkan kepada baik dan tidak baik, atau benar dan salah. Nah, kalau konteksnya, contoh, aku belum ada. Boleh. Aku pertanyaan berikutnya. Contoh aja nggak apa-apa. Misalnya dilema etika itu misalnya kita ini di sini pernah terjadi. Misalnya ketika berhadapan dengan proses hasil belajar seorang anak, kan seorang anak itu kan proses akhirnya naik dan dia naik. Di satu sisi kita melihat SOP-nya secara operasional sistem dan harus hadir di sekolah asal siswa itu 80%. Sementara anak itu tidak mencukupi. Dengan logika seperti itu, anak itu tidak bisa. Nah, karena anak ini kita ingin lihat dari berbagai aspek sudut pandang. Ini perlu juga kita lihat dari aspek sosial, tidak saja dari aspek pendidikan, aspek psikologisnya. Kajiannya bisa kajian sosiologi, psikologi, bisa juga kita lihat dari aspek agama. Jadi kajiannya luas.
Tidak bisa kita mengambil satu keputusan yang singkat, atau kalau dalam bahasa itu jump into conclusions, mengambil satu keputusan yang singkat tanpa perhitungan matang. Kenapa? Kita mengkhawatirkan dampak jangka panjang. Boleh jadi dampak pendeknya mereka akan terima, tiba anaknya tidak naik kelas, sebagainya. Tapi apakah kita pernah memikirkan bagaimana masa depan dia? Misalnya anak itu setelah kita gali secara kajian sosiologis ya, ternyata anak itu dibesarkan di lingkungan keluarga yang menuntut dia harus ikut atau membantu orang tuanya. Misalnya anak itu anak pertama dari 10 bersaudara. Disitulah karena dia anak pertama, orang tuanya sendiri itu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sudah pasti akan kesulitan. Nah disinilah kepedulian anak pertama membantu orang tuanya, dan satu ketika dampaknya ada dari terlambat ke sekolah, atau tidak mengerjakan pekerjaan rumah, atau tidak memenuhi kebutuhan hafalan dan juga ketika sekolah dari gurunya. Ya. Jadi akhirnya baik kehadirannya kurang, mungkin juga nilai-nilai sesungguhnya dalam belajar itu dia dapatkan tidak sesuai dengan harapan. Itu kalau kurikulum di Aba itu tidak memenuhi KKM, sudah pasti ketika di momentum rapat kenaikan kelas ya, Ibu Anis dan Kemulia, anak itu sulit untuk dinaikkan. Namun rapat itu kan bukan satu orang, rapat itu adalah kolektif kolegial, artinya masing-masing memaparkan kelebihan dan kekurangan. Jadi ada kajian mendalam. Kenapa? Karena akan berhubungan dengan seorang anak bangsa ke depan. Dan perlu kita ingat juga, kegagalan belajar itu tidak saja dilihat dari aspek nilai, aspek atau kurangnya kehadiran. Boleh jadi anak yang hadirnya kurang, tapi dia secara kualitas itu baik. Jadi banyak aspek. Nah disinilah saya kira perlu banyak tinjauan artinya membutuhkan orang lain. Boleh jadi rekan sejawat, boleh jadi orang tuanya, boleh jadi kita minta bantuan ahli-ahli pendidikan yang begitu mudah gitu. Atau bahasa kita bisa memaksimalkan stakeholder sekolah. Mungkin itu. Baik Bapak. Jadi yang dapat kami simpulkan cara Bapak mengidentifikasi masalah-masalah atau cara Bapak mengambil keputusan, yang pertama Bapak lihat dari aspek sosialnya seperti itu Pak ya, aspek psikologis anaknya, juga. Aspek agama juga Bapak tadi nilai ya. Jadi aspek dari selain itu misalnya kalau dari peserta didik yang tidak naik, jadi Bapak lihat juga dari aspek nilainya. Nah selain itu Bapak, dari aspek-aspek tersebut Bapak yang sudah Bapak jalankan, apa langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak jalankan seperti ini? Jadi pertama kita mengidentifikasi dulu, persoalan itu kita mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang akan mendukung hasil identifikasi kita. Kemudian kita membangun komunikasi juga dengan orang lain. Ini apa? Sekolah tidak boleh dari keputusan sendiri, dia perlu menanyakan dengan guru BK-nya, dengan guru yang studi yang bersangkutan. Kan guru itu kalau 14 mata pelajaran, artinya dia akan menerima 14 mata pelajaran dengan guru yang berbeda-beda. Nah sudah pasti guru yang berbeda punya pandangan berdasarkan catatan-catatan yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran di hari pertama sampai mungkin menjelang ujian atau ujian akhir sekolah. Dan ini saya kira yang namanya pendekatan secara holistik. Kita butuh banyak tapi agak atau kepala sekolah itu akan banyak mengeluarkan tenaga yang cukup menguras. Kalau 10 yang sama, nah saya kira ini satu challenge. Baik, seru Malia ya. Saya tertarik sekali dengan cara Bapak mengidentifikasi ya tadi langkah-langkahnya gitu Bu ya. Dari langkah-langkah yang tadi mengidentifikasi dulu, kemudian mengumpulkan data gitu Bu ya. Berkomunikasi dengan guru-guru lain ya. Bila perlu bertanya dengan teman sejawat, teman sesama siswa.
Oke. Kan lebih fair mereka. Oke Pak, dari langkah-langkah yang Bapak sebutkan tadi, menurut Bapak apa sih yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak? Oh iya, jadi Bu Malia, ya, Bu Anis, kalau bicara keputusan ya, bicara pemimpin ya, Iya Pak. pemimpin itu ada 3 cara mengambil keputusan. Pertama ada pemimpin yang demokratis. Artinya apa? Artinya ketika dia mengambil keputusan, dia berusaha mendapatkan informasi banyak-banyaknya dari berbagai sumber. Kalau dalam konteks sekolah, artinya guru-guru yang ada itu misalnya diminta pendapat, kemudian sama-sama berbicara dalam kapasitas sebagai peserta rapat, itu boleh diambil lah suara terbanyak atau kebulatan dalam memahami satu soal agar solusi yang terbaik. Itu pertama. Pemimpin yang kedua, saya bicara 3 jenis pemimpin. Pemimpin yang kedua adalah yang bertipe laissez-faire. Laissez-faire itu adalah pemimpin yang dia tidak mengambil keputusan. Dia sepenuhnya menyerahkan kepada rekan-rekannya, baik guru atau peserta rapat sana. Kemudian disimpulkannya dari hasil rembuk bersama itu. Jadi dia hanya merampungkan kesimpulan-kesimpulan. Itu namanya pemimpin yang laissez-faire, pola atau tipe. Ada satu hal lagi, ini pemimpin yang otoriter. Dia tidak butuh orang lain. Dia tidak butuh guru. Dia tidak butuh rekan-rekan siswa itu. Dia tidak butuh stakeholder lain. Mengapa? Karena persoalannya mungkin mendesak dan penting. Nah, sedangkan ini kita konteksnya berbeda. Kalau mendesak dan penting mungkin perlu langkah-langkah yang berbeda. Atau boleh jadi harus bersikap hal ini tidak boleh mengajak orang lain. Kenapa? Mungkin boleh jadi akan berpengaruh hasil. Jadi, namun 3-tiganya semuanya baik. Tinggal kapan digunakan. Hanya masalah waktu, timingnya. Kadang-kadang dia harus otoriter, kadang-kadang dia harus laissez-faire, kadang-kadang dia harus demokratis. Jadi tidak berarti demokratis itu bagus. Boleh jadi tidak baik di satu waktu. Baiknya otoriter, boleh jadi otoriter tidak baik. Bagusnya laissez-faire. Nah, jadi sesuai dengan konteks dan keadaan gitu. Baik Pak, apa saja sih tantangan utama yang Bapak hadapi saat pengambilan keputusan itu Pak dalam dilema etika? Ya, jadi sudah pasti banyak tantangan-tantangannya yang kadang-kadang membuat kita ragu apakah kita bisa menyelesaikan tantangan ini baik. Ya, mungkin boleh jadi kurangan pengetahuan dan sebagainya. Namun kalau kita menolak tantangan itu, sudah pasti kita akan mengalami kemudahan. Yang paling penting adalah kita yakin bahwa tantangan itu akan membuat kita lebih baik. Tantangan itu akan membuat kita lebih maju. Tantangan itu membuat kita tidak bergerak di tempat yang sama. Tantangan itu membuat kita lebih maju. Itu artinya kalau konsep pendidikan, pengetahuan kita akan berkembang. Ya, kemudian aksi-aksi kita akan bertambah banyak. Mengapa? Karena kita dituntut untuk bergerak. Nah, jadi intinya tantangan itu harus kita yakini merupakan sesuatu yang baik bagi dunia pendidikan khususnya. Oke. Tadi masalah kekurangan pengetahuan ya Pak ya tadi. Iya, betul. Biasanya ya kan yang Bapak alami itu kalau kasus dilema etika itu kan menghadapi sesuatu yang misalnya kasus yang benar, Ya. ya dua kepentingan ya yang sama-sama benar, gitu. Ya, yang sama-sama benar kan. Nah, ketika Bapak harus memilih yang mana sih yang mau diambil seperti itu dari dua kepentingan tadi, itu biasanya itu tentang apa sih yang Bapak rasakan? Misalnya, gitu? yang sering terjadi Iya. itu menghadapi siswa yang bermasalah. Ya, di dalam proses KPM itu kan siswa itu wajib hadir 85% per semester, per tahun. Dan ini merupakan satu prasyarat untuk anak itu bisa naik jenjang kelas ke berikutnya. Gitu. Nah, sementara
itu tidak terpenuhi. Kalau kita lihat anak itu secara dari satu sisi, ya hanya kehadiran, kemudian mungkin boleh jadi juga nilainya kurang, sudah pasti ada tidak naik kelas. Karena yang kita hadapi ini bukan robot, bukan benda mati, tapi manusia. Manusia itu kan fleksibel. Manusia itu kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur, kadang tetap. Karena manusia punya hati dan perasaan. Perasaannya itu menentukan apakah dia harus ke sekolah atau tidak. Kenapa? Boleh jadi itu adalah akumulasi daripada aktivitas-aktivitas kehidupannya di rumah. Kan kalau kita bicara konteks pendidikan itu ada tiga sentrum pendidikan. Pertama, sentrumnya keluarga. Yang kedua, sekolah. Yang ketiga, masyarakat. Nah, jadi sekolah itu hanya salah satu. Yang pertama, rumah tangga atau keluarga. Jadi boleh jadi anak itu memang dituntut sebagai pembantu atau penopang kebutuhan keluarga. Jadi dia harus bekerja untuk orang tuanya. Kalau tidak untuk orang tuanya, mungkin adik-adiknya disamakan. Kebetulan dia punya saudara banyak. Makanya ya saudara banyak, artinya butuh dana yang besar. Orang tuanya bekerja sendirian. Ibunya mungkin sakit. Setelah kita pelajari beliau, mau tak mau dia akan sulit untuk memenuhi kriteria anak yang pintar, yang paham dengan apa yang diajarkan oleh guru, kehadirannya penuh di atas 82%. Nah, disinilah dilemanya Bu Anis, Bu Malia. Jadi anak itu kita tinjau juga dari aspek sosial, ekonomi masyarakatnya, keluarganya. Jadi secara psikologis juga berpengaruh. Anak ini seandainya tidak naik kelas, karena sudah pasti kalau SOP syarat-syarat kenaikan kelas itu sudah tidak bisa dipenuhi. Tapi secara psikologis boleh jadi akan berdampak panjang. Jadi kejiwaan, boleh jadi anak itu akan putus asa. Kenapa? Karena dia merasa punya mimpi yang akan dia wujudkan ketika dia ke sekolah. Jadi pendidikan itu salah satu yang akan mewujudkan mimpi-mimpinya menjadi apa, dan bisa membantu orang tuanya, membantu adik-adiknya yang banyak. Nah, di satu ketika dia tidak bisa melanjutkan. Ini boleh jadi juga akan membuat dia down, stres, dan tidak mau lagi sekolah. Kalau kita berkesimpulan, pendidikan itu tampaknya kejam sekali. Bahkan lebih kejam daripada ibu kota. Bahkan lebih kejam daripada ibu tiri. Jadi tergantung keadaan dan situasi kejiwaan dari anak tersebut. Jadi guru BK ini tidak saja melihat hanya hitam di atas putih atau membandingkan seorang dengan lain, atau bahasa sekarang itu apple to apple. Iya, apple to apple kan tidak. Tadi ada banyak hal yang perlu dikaji lebih mendalam. Itulah kelebihan guru, karena guru menghadapi benda hidup dan benda mati seperti robot dan sebagainya. Mengapa? Karena manusia. Jadi seperti itu. Jadi dituntut langkah-langkah panjang dan mendalam. Dan guru saya kira sudah tidak asing lagi kok. Karena guru mengalami proses pendidikan yang cukup panjang. Mungkin boleh jadi 9 semester, 10 semester. Dan itu sendiri membuat dia matang ketika berkeputusan yang harus memakan waktu dan menguras tenaga. Iya, jadi Pak ya. Jadi Bu Malia, kata Bapak ini tadi, jadi tantangan itu Bu Malia buat kita lebih baik gitu Pak ya, buat kita lebih maju, buat kita lebih berkembang. Selain itu yang faktor-faktor atau yang mempengaruhi mengambil keputusan gitu Pak ya. Jadi Bapak tadi sudah menyebutkan keluarga, gitu, Pak ya, rumah tangga, ada sekolah gitu Bu Malia ya, ada masyarakat, Masya Allah sekali Bapak ya. Nah itu tadi ada unsur belas kasihannya. Iya tuh, ada ya, belas kasihan. Kan kita kan manusia itu kan harus ada empati. Iya. Jadi ya kalau kita berpijak pada olah ya, yang sering kita pahami hanya olahraga, bergerak sedang pagi. Yang kedua, olah pikir dengan belajar banyak literasi. Tapi sebenarnya kita butuh satu lagi, olah hati. Iya. Ya, olah hati itu berarti kayak sympathy, sign of crisis, sign of social.
dan sebagainya. Yang berhubungan dengan hati itu akan menghasilkan satu perasaan. Termasuk kan rasa kasihan. Masa kita tidak kasihan? Anak manusia deh, Baris. Ya, bukan anak kucing. Sekali. Iya. Oke. Baik Bapak, ini mungkin sesi yang terakhir Bapak. Iya, Jadi silakan. dari yang Bapak jelaskan tadi sudah banyak Bapak jelaskan dan sudah kami simpulkan seperti itu Pak. Ini pelajaran apa nih Pak? Apa yang Bapak simpulkan? Pelajaran apa yang dapat Bapak ambil selama Bapak mengambil keputusan dalam menghadapi dilema etika seperti itu Bapak? Ya, pelajarannya yang jelas kita harus berani mengambil keputusan dengan menerima segala konsekuensinya. Oke. Ya, itu lebih penting. Jadi kuncinya daripada berani. Kenapa? Kalau kita tidak berani, nanti saya contohkan, misalnya kita mau hari, kelihatannya dua, dilema nih. Kita capek ya, Bu Maria. Artinya kita lebih baik tidur kan. Tetapi kita juga harus pergi ke suatu tempat kan? Karena kita sudah ada janji dengan rekan guru yang lain akan membahas sesuatu yang luar biasa atau apalah yang penting masih walaupun masih berkaitan lah berkaitan pendidikan. Apa yang kita lakukan? Seandainya kita tidur, karena memang tuntutan tubuh kita capek, kita harus tidur. Tetapi kita akan merugikan teman kita. Tetapi kalau kita memilih menemui teman kita, risikonya apa? Kondisi tidak fit, mungkin teman yang akan kita temui tadi akan malu juga. Biasanya kita ceria karena kondisi capek, kita banyak latihan dan sebagainya. Hanya bisa jadi muncul miskomunikasi. Apakah ya mungkin berpikir apakah teman saya tidak senang lagi dengan saya, sehingga kelihatan sekali dari raut wajahnya, body expressionnya, dari gaya berjalannya, padahal capek dan sebagainya. Nah ini dilema, ini contoh sebenarnya. Tetapi itu bisa diminimalisir. Bagaimana caranya? Kalau kita tidak tidur, kita ceritakan apa adanya. Kita harus berani menceritakan bahwa sebenarnya saya ini tidak mau bertemu hari ini, saya mau tidur. Tapi padahal saya capek. Insya Allah dia akan menimbulkan satu kesimpulan yang benar. Oh, kalau begitu, ya kan kita tunda saja pertemuan hari ini. Artinya dua-duanya berjalan. Kita pulang cepat dan tidur, dan sahabat kita tidak menganggap kita bohong atau munafik atau tidak tepat janji dan sebagainya. Jadi kata kuncinya bangun komunikasi dengan baik. Oke. Tadi berarti pelajaran yang Bapak ambil itu harus berani mengambil Iya, keputusan. betul. Berani, Bu Malia, Ya. jujur gitu ya. Iya. Terus komunikasi yang baik, Iya. terus Oke. berani mengambil konsekuensinya. Iya, benar, tapi ya, harus itu. Benar sekali. Baik. Gimana Bu Malia? Seru ya perbincangan Iya. kita siang hari ini. Oke, tadi sudah ditanyakan ya yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan. Iya, Bapak tadi sudah menjawab ada sekolah gitu ya, ada Iya. masyarakat, Iya. terutama sekali keluarga gitu Pak ya. Guru-guru kita, Guru-guru kita juga rekan gitu. sejawat. Iya. Baik. Iya. Oke Pak, mungkin itu saja untuk wawancara kita Iya. ya, Pak ya. Terima kasih banyak Bapak atas ilmunya, Iya, mungkin lebih tepat sama-sama. ilmu nih dari kami. Saya juga banyak belajar. Iya. Saya banyak belajar di kesempatan dengan Bu Ani, Iya. Bu Malia. Jadi saya berharap pembelajaran ini akan berlanjut dengan jalan apa? Kita akan bicara lagi hal-hal yang lain yang lebih intens lagi. Tapi dalam koridor dunia pendidikan. Iya, kami sebenarnya sangat senang sekali loh Pak menerima ilmu yang Bapak bagi. Nanti kami akan ajak lagi Bapak seperti Pak ya, komunikasi lagi, kita berbincang lagi gitu Pak ya, dengan tema atau materi-materi pendidikan yang lainnya. Iya, gitu, Pak, ya. iya. Baik Bapak, mungkin itu saja sesi wawancara kita kali ini. Mohon maaf Bapak apabila kami ada salah kata, Iya. salah ucap, Iya, salah tingkah laku kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Ya, kami akhiri Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baiklah teman-teman, itulah tadi wawancara kami dengan Bapak Joni Eskandar, SPD MSI mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin. Semoga wawancara kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat semua, apa kabarnya hari ini? Kali ini saya Anis Tarina, guru dari SMA Negeri 1 Kayu Agung bersama teman saya. Nama saya Maria dari SMA Negeri 1 Kedamaran dan Saya Wahyudi dari SMP Negeri 6 Kayu Agung. Ya, kali ini kami akan mewawancarai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kayu Agung bersama Bapak Dr. Andes Mahrus MPDI. Kali ini kami akan mewawancarai mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin. Baik Pak Mahrus, apa kabar Pak Mahrus hari ini? Ya, luar biasa baik. Iya, alhamdulillah Pak ya. Kita sudah dapat silaturahmi lagi gitu Ya. Pak. Jadi kami Terima kasih. calon guru penggerak ini ingin bagaimana sih cara memimpin seorang pemimpin Bapak di sekolah ini. Yang pertama mungkin Pak Wahidi silahkan deh Pak. Baik, izin Pak Mahrus sebelumnya, selama ini Pak kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dudukan moral Pak? Terima kasih ya. Jadi masalah yang timbul kadang-kadang di luar dugaan kita. Kemudian sudah barang tentu kita harus pandai memilah mana masalah yang prinsip, yang urgen, kemudian mana yang berskala pendek dan skala panjang. Karena kadang muncul masalah itu bisa saja terjadi, oh ini cukup diatasi seketika saja, kurang begitu babnya dampak, tapi bisa saja itu masalah timbul ada dampak yang lebih luas dan dampaknya panjang. Nah ini perlu kita sikapi dulu, kita inventaris masalah-masalah itu, dan kemudian kita bicarakan secara bersama dengan stakeholder yang ada di sekolah, baik itu dengan para wakil, dengan BK, dengan dewan guru, bahkan tidak untuk berikutnya juga dengan masyarakat dalam hal ini adalah sekolah. Jadi Bapak tadi cara mengidentifikasinya itu berdasarkan mana yang urgent Pak ya, mana yang mungkin ada masalah prinsip, apakah skalanya itu skala pendek atau skala panjang Pak ya. Baik, oke Pak. Kalau begitu yang sudah Bapak lakukan selama ini, bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Yang ini kembali kepada karena kita ini punya aturan berkaitan dengan sistem kerja ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan moral atau etika. Kadang-kadang aturan itu menghendaki bahwa kita harus berbuat begini. Akan tetapi secara etika, secara moral mungkin nggak bisa dilakukan. Nah ini gunanya kita memilah dulu. Ini kita bicarakan dengan kawan-kawan stakeholder karena ini sama-sama memiliki kepentingan. Tapi yang lebih masalah itu lebih berdampak yang luas itu yang mana gitu. Sehingga nanti setelah kita bilang memang yang lebih kuat mana dan mana yang lebih ringan, kita harus dengan kawan-kawan bahwa kalau itu terjadi kita putuskan yang ini, berarti yang menanggung bukan hanya kepala sekolah saja tapi seluruh yang bersama. Iya, itu gunanya bahwa kita sekolah ini bukan milik kita, sekolah itu adalah milik kita bersama, bukan milik saya itu ya, tapi milik kita bersama semua yang ada itu. Makanya pengambil keputusan memang ada di kepala sekolah, akan tetapi yang mendukung ini akhirnya juga bukan dari kepala sekolah, sehingga nanti apa yang kita lakukan didukung oleh semua stakeholder yang ada di sekolah. Baik Bapak, jadi terkait bagaimana Bapak tadi menjalankan cara Bapak mengambil keputusan gitu Pak ya. Bapak pertama memilah dulu gitu Pak ya, memilah terlebih dahulu mana yang berdampak ringan, yang berat. Terus ada lagi dukungan dari masyarakat lingkungan sekolah seperti itu Pak ya. Nah dari Bapak menjalankan keputusan, mengambil keputusan gitu Pak ya.
langkah-langkah apa gitu Pak, atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini Pak? Prosedur yang kami lakukan itu dari awal kita benar tidak identifikasi dulu masalahnya, kemudian kalau toh masalah itu menurut kami itu nggak begitu biasa-biasa saja dan bisa kami lakukan dengan cepat oleh kami sendiri. Contoh misalkan, contoh kecil, di situ ada sampah, kami misalkan lakukan itu dengan tangan sendiri bisa, ngapain harus kereta mengumpulkan kereta ini ya, nggak usah lah. Nah, tapi kalau masalah itu serius dan perlu tidak hanya bisa dilakukan oleh kepala sekolah, ya kita perlu mengajak dulu dengan kawan-kawan yang lain, misalkan dengan beban yang berat, masalah yang berat yang sudah menentu, harus banyak yang harus diajak berpikir sehingga nanti tidak terjadi sebuah penyesalan. Tapi kalau masalah-masalah yang ringan, itu saya katakan tadi, sampah itu adalah masalah, tapi dengan ucapan yang sedikit itu, tapi kalau setumpuk nggak mungkin kepala sekolah untuk mengangkatnya sendiri kan? Nah, itu mungkin yang perlu dibicarakan dengan yang lain. Setelah masuk ada pembantu, tugas kebersihan, kemudian juga di sini di sekolah itu ada istilah sapu tukang, itu perlu kita ajak mereka berbicara. Iya. Baik Pak, jadi dari hal-hal yang Bapak jabarkan tadi Pak ya, kira-kira Pak yang selama ini yang menurut pandangan Bapak itu yang lebih efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi Pak, yang paling efektif tadi kan Bapak jadwalkan mungkin berdasarkan identifikasi masalahnya kan. Nah, pasti Bapak punya trik sendiri nih. Kira-kira tadi ini bisa diselesaikan secara cepat. Nah, kira-kira itu Pak yang menurut Bapak yang lebih efektif yang selama ini Bapak terapkan di sekolah. Ya itu tadi, kalau memang kita bisa lakukan menurut pikiran kita itu berdampak yang luas, nah itu ya cukup, dan itu masalah itu cukup dilakukan oleh kepala sekolah, ya, secepatnya kepala sekolah harus bertindak. Makanya semakin cepat semakin supaya tidak meluas masalah itu. Kemudian yang lebih urgen lagi adalah bagaimana masalah itu kalau memiliki dampak yang luas, kemudian kita masih ragu-ragu, atau dua pilihan yang seperti dikatakan tadi, dua pilihan sama-sama berat kan gitu ya. Sudah bareng tentu di sini dibicarakan bersama masalah yang berat itu, kemudian dampak-dampaknya yang lebih luas bagaimana gitu ya. Sudah bareng tentu kita ambil risiko yang tidak terlalu besar, tetapi itu juga bisa manfaat. Syukur-syukur kalau itu bisa dijalankan secara bersama-sama. Nah, artinya masalah itu tetap ternyata bukan harus milih, tetapi tetap dirangkul bersama-sama. Itu yang lebih baik lagi ya. Tapi kalau sampai puncaknya itu nggak bisa dipilih, ya harus dipilih mana yang lebih skala prioritas. Iya. Benar. Oke, baik. Jadi Bapak tadi kalau ngambil keputusan itu lihat apakah tadi berdampak luas atau tidak, kemudian risikonya kira-kira itu besar atau tidak ya Pak ya? Iya. Oke. Kalau begitu Pak, apa sih tantangannya dalam yang sering Bapak hadapi selama ini dalam mengambil keputusan tersebut? Apalagi mungkin yang tadi kata Bapak tadi, sama-sama ada yang sama-sama urgen, sama-sama mungkin sama-sama penting ya. Nah, seperti itu. Tantangannya apa sih? Tantangannya gini, yang kita lakukan itu kadang-kadang antara teori dengan praktek tidak sesuai. Contoh, kami harus mengajak kawan-kawan, terutama para wakil, kan, ya, yang bersangkutan mungkin ada kepentingan lain, ada di tempat lain, dan itu juga merupakan pekerjaan yang harus dilakukan. Contoh, saya harus mengajak, ternyata dia melaksanakan ulangan harian, nah kan susah juga kami. Berarti mengumpulkan orang itu tidak semudah apa yang kita bayangkan, kayak itu
Seperti kita perlu berbicara dengan komite, komunikasi dengan komite juga memakan waktu. Nah itu artinya gerak cepat pun akan menjadi terhalang oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya kita perlu bicarakan secara bersama-sama tadi. Sehingga kita itu berkaitan dengan pembicaraan masalah menjadi terhambat waktunya, padahal itu butuh cepat. Itu di antara tantangannya kan. Waktu Pak ya? Nah, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan sumber informasi atau sumber komunikasi yang kita perlukan, ternyata tidak bisa seluruhnya bisa terlibat kan kayak itu ya, karena masing-masing tadi orang-orang tadi punya tugas masing-masing kayak gitu, sehingga tidak secepatnya kita melakukan koordinasi dengan mereka. Baik Bapak, jadi tantangannya itu Pak ya, jadi perbedaan antara teori dengan praktiknya gitu ya Pak ya. Nah Bapak tadi kan sudah menyebutkan kalau misalnya itu masalahnya bisa diselesaikan dengan cepat, Bapak selesaikan dengan cepat. Nah kalau misalnya dalam kasus dilema etika, Bapak adakah jadwal tertentu gitu Pak, atau Bapak memiliki jadwal atau ada waktu tertentu untuk menyelesaikannya? Nanti misalnya nih kalau masalah ini nanti waktunya segini, ada nggak kayak gitu Pak jadwalnya? Kembali kepada masalah yang dihadapi. Kalau misalkan masalah yang dihadapi itu perlu waktu yang agak lama, ya alangkah baiknya itu dibawa ke forum rapat kan kayak itu. Tetapi kalau memang perlu secepatnya, ya kita langsung briefing kayak itu, lihat keadaan situasional. Kalau misalkan ini masalah persiapan untuk ulangan harian misalkan, atau ulangan tengah semester atau akhir semester, nah itu kan bisa dilakukan di rapat aja nanti kan. Tetapi kalau ada anak berkelahi, gak usah nunggu rapat. Ya. Misalkan ada anak berkelahi di situ, coba panggil ke siswanya siapa? Siapa yang melihat? Harus dieksis. Jangan sampai merambat-rambat, nunggu rapat dulu, gak sesuai dengan prosedur. Masalahnya. Ini menarik Pak ya. Ini obrolan kita ini menarik Pak. Tentu sebagai seorang kepala sekolah, kalau menghadapi situasi yang dengan berbagai permasalahan itu pasti agak sedikit merepotkan Bapak sendiri Pak. Tentu Pak pasti Bapak punya tim, apakah punya tim atau ada faktor lain yang selama ini Bapak anggap memberikan kemudahan dalam rangka mungkin perpanjangan tangan Bapak dalam penyelesaian masalah yang ada di sekolah ini Pak, baik itu dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus dilema. Tadi yang Bapak sampaikan ketika ada anak yang berkelahi itu ranahnya sudah jelas kemana. Apakah itu salah satu memberikan kemudahan bagi Bapak dalam menyelesaikan salah satu masalah yang ada di sekolah? Jadi gini, kita harus bangun komunikasi yang lebih intens ya, baik itu kepada para wakil ini terutama, kan gitu ya, para wakil. Jadi masalah kesiswaan berarti kita harus komunikasi dengan kesiswaan dan pembina khusus. Kemudian masalah sarana prasarana berarti itu ada hubungannya dengan wakil sarana. Masalah pembelajaran jelas berarti dengan kurikulum. Itu makanya kita itu harus baik-baik saja dengan mereka-mereka itu, tidak boleh nanti justru di dalam diri kita terjadi masalah dengan para mereka, padahal kita membutuhkan mereka. Jadi jaga hubungan itu, karena pada prinsipnya iya. Karena itu adalah orang kita yang harus, nggak mungkin kepala sekolah itu bisa melakukan sendiri kan, itu bukan robot. Oke, jadi Pak, Bapak itu harus menjaga silaturahmi Pak ya dengan para stakeholder yang ada, membangun hubungan baik ya. Dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, mungkin dari cara Bapak mengidentifikasi ya, terus dari pihak kepentingan yang lebih urgent, yang lebih diutamakan, kemudian dari bagaimana Bapak mengambil langkah-langkah maupun prosedurnya dan lain-lainnya sudah kita bicarakan dari tadi Pak ya, sampai tantangan ya. Kemudian kira-kira apa sih pembelajaran yang dapat Bapak dapetin dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dinamika? Terima kasih. Jadi menurut saya jaga hubungan baik, kan gitu. Jaga hubungan baik antar
personalia yang ada di sekolah, dalam hal ini satuan pendidikan sebagai istilahnya lahan kami ya, ini jadi hubungan mereka. Karena pada prinsipnya baik dengan siswa, dengan guru, dengan para wakil itu adalah mitra kita dalam mengembangkan pendidikan. Tidak bisa kita berdiri sendiri. Nah, caranya ya sudah barang itu semua adalah kawan, semua adalah saudara. Jadi nggak ada. Kalau di dalam kita ini bersaudara ibarat sebuah tubuh. Jadi mungkin kita itu selalu sehat. Kadang-kadang ada yang ini sakit, kanan sakit. Nah, bagaimana sikap kita untuk berarti kita harus hubungan dengan yang sakit ini. Nah, yang sembuh berarti melihat bagaimana yang sakit, mana yang sakit, sehingga tubuh kita itu tetap bisa dimaksimalkan untuk bekerja dan kayak itu. Begitu juga dengan sekolah. Jadi kita bangun komunitas hubungan dengan sebaik-baiknya dengan mereka, ciptakan bahwa kita nggak punya musuh di dalam sekolah itu. Nah gitu. Kalau semuanya itu membela kita, insya Allah ya kemajuan itu akan bisa kita raih gitu ya. Terasa lebih ringan. Iya, sudah barang tentu itu ringan. Ya, sudah barang itu ringan. Jadi jangan dipaksa telinga itu untuk melihat. Kan ya, mata. Iya. Jadi masing-masing kayak gitu ya. Iya, pengaruh kan? Oh, baca. Baik Bapak, mungkin itu saja Bapak Ibu ya sesi terakhir kita Bapak. Terima kasih Bapak Terima kasih kembali ya, mohon ini maaf. pembelajaran kita Pak ya. Nanti insya Allah kami ini akan menjadi pemimpin nih, pemimpin diri kami Pak ya, pemimpin calon pemimpin sekolah. Ada pemimpin di kelas atau pemimpin pembelajaran atau minimal pemimpin diri sendiri gitu ya Pak ya. Mohon maaf Bapak atas mungkin ada salah kata yang kami ucapkan. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman, itulah tadi wawancara kami dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kayu Agung. Semoga apa yang kami sampaikan dan apa yang Bapak Mahrus sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.